Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adzikru yakunu fil qalbi. Jadi pasal yang kedua itu. Pasal yang ketiga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Adzikru yakunu fil qalbi wa yakunu fil lisan. Pasal ini menerangkan tentang bahwa zikir itu ada kalanya dengan hati, ada kalanya dengan lisan. Adzikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Nah, sekarang. Sedangkan yang lebih afdal, yang lebih utama dari keduanya adalah zikir hatinya, lisannya berucap. Gitu. Lisannya mengucapkan, hatinya juga mengingat, zikir. Itu yang lebih afdal. Fa ini qatasara ala ahadihima fal qalbu afdal. Ini. Jika ingin meringkasnya di antara salah satu dari zikir dengan hati atau dengan lisan, maka tentu zikir dengan hatilah yang lebih utama. Meskipun lisannya nampak diam, nggak ngucap, tapi hatinya diam-diam berzikir. Nah, itu lebih utama. Kalau memang bermaksud untuk dipilih salah satunya. Summa la yanbaghi yatruka dzikra bil lisan ma'al qalbi khaufan min ayyudunna bihi riya. Ini saya tak umumnya. Summa la yanbaghi, lalu tentu tidak baik, tidak sayujo, ayyatruka hendak meninggalkan adzikra akan zikirnya, bilisani dengan lisan, ma'al qalbi beserta hatinya, ditinggalkan mergopo khaufan karena khawatir, min ayal yudhonna saking yento den sono dinyono iki disangka bihi dalam zikir apa arya urya. Nah, tentu tidak boleh, tidak baik meninggalkan zikir secara lisan, gitu. Apalagi sekaligus hati lebaran, hanya gara-gara khawatir, takut kalau disebut riya. Ini tentu tidak boleh. Artinya meninggalkan zikir karena alasan kekhawatiran disangka riya, itu juga jadi riya nanti. Gitu. Nah, ulangi lagi. Jadi zikir itu ada kalanya dengan hati, ada kalanya dengan lisan. Nah, tentu zikir dengan hati sekaligus lisan itu lebih baik. Lisannya mengucapkan Allah, 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 subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sementara hatinya juga mengiyakan, yaitu kalimat yang ada di hati juga itu. Nah, itu tentu lebih utama. Andaikan mau dipilih salah satunya, maka zikir di dalam hati itu lebih utama daripada zikir di dalam lisan. Nek podo-podo milih di dalam hati, nek diwikas. Nah, dalam hal ini tidak diperbolehkan atau tidak baik jika seseorang meninggalkan zikir secara lisan, bahkan secara hati, hanya gara-gara takut, khawatir disangka
riya. Ya ta? Makanya wong khusyuk namanya asli ya bahaya. Pokoknya zikir Allah, 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 Allah. Ini dia sudah nyaman dengan zikir itu. Tiba-tiba ada perasaan, wah ini nek nganggo swara iki krungu wong, udah cocok dikira kita ini riya. Akhirnya zikir gak ganggu suara. Nah, di dalam hati terus. Karena dalam hati itu kalau nggak sekonsen betul, kadang-kadang ya kelalen. Karena apa yang ada di pandangan mata kita masuk di hati, apa yang masuk di telinga kita masuk juga di hati. Ya, zikir secara hati itu butuh waktu, butuh suasana yang tenang, dan butuh latihan memang, gitu. Soalnya ketika mata kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu masuk di alam pikiran kita, lalu dilaporkan oleh hati kita, kemudian ditangkap lagi, dilaporkan ke otak lagi, otak baru mereaksi. Oh, ternyata itu motor lewat, oh mobil lewat, oh macam-macam. Jadi secara refleks langsung itu dikirim tombol, dikirim. Nah kalau mata itu sampai sana kemari, tentu apa yang di hati ini akan banyak terganggu. Itu efeknya nih. Jadi intinya tidak boleh meninggalkan zikir secara lisan, bahkan sampai secara hati sekaligus. Kalau hanya alasan takut, khawatir, disangka riya, ini nggak boleh. Jadi mending zikir terus saya timbang ngono ki. Riya ya wes. Soalnya itu daripada kita terjebak tipuan setan, mending kita wis zikir aja. Banter ora apa-apa wis. La Allah. Diarani wong riya ya ben wis. Sementara gitu dulu. Daripada kita begitu zikir wis gak enak. Lisannya wis gak pernah zikir. Hati juga nggak pernah zikir, pikiran sudah nggak pernah ingat Allah. Akhirnya tetap jadi kekhawatiran itu diarani wong riya. Nah, terus bal yadhkuru, ini balik berzikirlah sopoman bihima dengan kolbun walisan tadi jami'an khali sekabehane. Jadi ya tetap disarankan untuk tetap zikir secara lisan dan secara hati. Wayak sudulan nejo sopaman bihi kelawan zikir wajah Allah ing ridhani Allah Ta'ala. Jadi meskipun dalam pikiran itu berkecamuk, ini berbau riak, zikir banter-banteran, apalagi dilakukan secara berjamaah sambil nganu Allah bengi-bengi bisa. Nah ngono ki ning ati kan kadang cross ada tersirat wah niki koyo riak nih. Dan ngono ki tetap lakukan aja. Enggak masalah. Terus tetap berusaha apa yang dilakukan itu benar-benar karena Allah Ta'ala. Jadi kalau zikirnya tetap berjalan, kemudian ada perasaan riya, maka itu masih kita bisa merangi, perjuangkan zikirnya. Tapi nek zikirnya wis ditinggal, ya tanpa ada perjuangan untuk melawan perasaan riyanya itu. Waqad qaddamna lan teman-teman wis disiaki sapa ingsun anil Fudail saking Syekh Fudail rahimahullah taala annatruka ing kata annatruka antarakan aning setune kelakuan anatarkal amali ngene sak temene ninggal amal li ajrin nasi krono arai menungso iku riyaun riya. Nah, bahayai pengarang kita kan wis tak terangno dhisik biyen kae
dari Syekh Fudail rahimahullah bahwa beliau pernah berkata, meninggalkan suatu ibadah atau amalan karena semata-mata manusia itu riya. Begitu juga sebaliknya, beramal ibadah karena manusia itu juga riya. Ya, terus krono saking wedine riya, akhirnya ibadah ditinggal. Nah, dia meninggalkan ibadah itu ya mergo wedi riya mau. Wedi diarani wong. Jadi dua-duanya beralasan karena manusia. Beramal juga karena manusia, orang beramal juga karena manusia. Kalau dua-duanya karena manusia, maka dua-duanya disebut riya. Ya, nah, daripada podo-podo riya, ya mending amal aja sih. Ya, nah. Pokok dengan seiring waktu sambil kita perbaiki dulu, riya mulai kita hilangkan. Umpamanya contoh. Namanya memakai sorban itu kan disunatkan, ya. Nah, akhirnya dia bikin pakai sorban betul. Padahal awalnya benar-benar niat tinggal menjalankan sunnah, ya, menjalankan sunnah. Nah, berjalan seiring waktu sehingga dia berpikir, kok kancaku gak nek sing padha sorbanan, serban di koyo kiai, kok dikarai wah. Akhirnya serbannya di selehne, ya, di selehne. Ora serbanan iku mergo wedi iki mau. Berarti iku yo riya. Ngene. Dadi wis ora serbanan, riyake tetep enek. Ya ta? Bacane kuwi. Terus bismillahirrahmanirrahim, walau fataha lamun toh buka. Sapa al insanu menungso alaihi ini walau fatiha lamun terbuka walau fataha alaihi nyatas insan ini walau fataha lamun buka sapa al insanu menungso alaihi nyatas insan baba mukhaladatin nas ing lawangi pengelirike menungso perhatiane menungso wal ikhtirazi lan reksa min tatarruqi dunulihim saking tatarruqnya ini tiba-tiba datang teko anyare penyonone menungso al batilati kan batal lan sadamu kayak dene ketutup alih ngatasi insan apa aksaru abba bil khairi ake-ake piro-piro lawangi kebaikan waya ya ala nyakni ake sapa insan ala nafsi ngatasi awak dhewe insan syai'an ing suci adiman kang agung min muhimmatitin nyatane saking piro-piro kepentingane agama muhimmah itu perkara sing penting-penting agama wali salam ramo apa hada ikilah cara atau tarik iku tarikul arifina atau ngene walai salan ora ana apa iki mau apa walau fatah iku hada tarik walai salan ora ana apa hada ikilah walau fatah al insan ila akhirih iku tarikatul arifina tarikate wong kang makrifat kabeh. Intine ngono mamanya. Intine zikir hendaknya ya bil lisan dan bil qalbi. Ya nganggo swara, ya nganggo ati. Nek sire pemokoke ya arep diringkes ya lebih baik di hati. Itu mikir apa? Ya kadang ya perlu juga lihat sikon. Kita maunya berdikir lihat sikonnya. Kalau pas di pasar itu ya dalam hati malah bagus. Yang pasar kok baru pemane anu ape maca tasbih subhanallah kan ya bener diguyu wong.
Ya itu kuyu wong memang. Tapi kan ketok nek ruya itu tenan. Tapi nek ning ati kan rapati teman maksud. Jadi kadang ya aku ora peduli, riya peduli. Nek pasal pun takbir, moh. Ya ora apa-apa sih ngono ki. Jadi intinya kalau bisa zikir tetap dengan cara ada suara, terus hati tetap ikut zikir. Ojo kemek suara tok. Wa rawaina lan nyatakan sampun sun fi sahihail Bukhari wa Muslim. Yang dalam kitab sahih lurune Imam Bukhari lan Imam Muslim. Sahihail Bukhari wa Muslim. Jadi mbak ini meneritakno ning kitabe Sahih Bukhari, Sahih Muslim, enak kabeh. An Aisyah saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat iku berkata sapa Aisyah ya, rawaina ing ngono ya. Rawaina ing qalat nuzilat hadi ngono. Qalat berkata sapa Aisyah maca iki. Nuzilat dan turunakan apa hadhil ayatu ikilah ayat. Rupane ayat ini wala tajhar bi sholatika wala tukhaffit biha. Berdoa. Iki ayatnya sing nuduh. Wala tajhar lan ojo banterno sira bi sholatika kelawan donga sira. Maksudnya salatnya donga. Wa tukhaffit lan ojo wala tukhaffit lan ojo nglirihno sira biha kelawan salat. Fit doa tegese dalam doa. Jadi insya Allah bisolatika ini artinya dimaksud adalah doa. Karena sholat, kata sholat itu, lafadz sholat itu lugotan artinya doa. Jadi kata sholat itu bahasa Arab, nek coro lugote, coro bahasa nih artinya doa. You know. Cuma nek secara istilah fikih ya sholat itu ya suatu kegiatan yang diawali dari takbir dan diakhiri dengan salam. Ikut sholat. Secara istilahi, secara lugat sholat itu artinya doa. Termasuk nyalati mayit, berarti itu kan mayit. Ini ngono. Lagi ayatnya ngono.